Halo kawan ya IJ, perkenalkan nama saya Elfrida, saya dari Purwakarta. Saya ikut au pair ke Prancis. Orang-orang tua zaman dulu itu kalau misalnya kita berhasil itu kita jadi dokter, insinyur, PNS, apalagi PNS yang gitu-gitu lah ya, profesi-profesi yang memang terkenal gitu. Walaupun misalnya profesi dokter, PNS apa, ya tergantung kitanya juga kan. Itu kembali lagi ke diri kitanya kan. Ketika kita mau jadi PNS, PNS yang misalnya berprestasi apa ya itu balik lagi ke kita. Tapi kan ada juga PNS yang malas-malasan apa, terus kan kayak dokter juga ada yang ya pinter bisa langsung jadi spesialis apa gitu kan, tergantung dokternya juga kan milihnya dia mau spesialis atau tetap di situ-situ aja kayak gitu. Awalnya marah-marah sih pasti, karena kan maksudnya kenapa kamu kan udah gini apa segala macam pengen jadi dokter apa, terus kenapa milihnya ini, terus ya dijelasin kan. Cuman memang mungkin namanya juga orang tua ya, anaknya pengennya kayak gini ya udah gak apa-apa gitu, akhirnya luluh juga gitu. Dan memang L-nya juga ngebuktiin gitu bahwa L tuh beneran mau di sini tuh ya serius gitu, dengan ngebuktiin nilai-nilai waktu kuliah kayak gitu. Kaget sih, karena memang pada tahu kan ngambil bahasa Prancis, emang pada kayaknya nanti ke Prancis dong gini apa segala macam. Memang ketika dijalanin kan mungkin orang tua juga jadi lulus, saudara-saudara, orang-orang terdekat juga kayak oh ini mah kayaknya bisa nih kesini, bisa nih kesini. Mungkin mereka juga banyak lihat orang lain kali ya, entah dari TV atau kan sekarang banyak banget media sosial yang ini ya, kalau misalnya ambil bahasa ini, oh mungkin dia mau ke sini gitu. Kalau kita yakin dengan suatu hal, kita insya Allah bisa gitu. Walaupun misalnya ambil jurusan bahasa Prancis, kitanya nggak mau ke Prancis, kan bisa aja gitu. Itu balik lagi ke kita. Intinya ketika kamu ingin sesuatu, kamu punya cita-cita mau kemana atau mau jadi apa, yakin dulu kalau memang itu baik, dan pastinya minta ridho dari orang tua, keluarga, dan juga yang paling utama sih ke Allah gitu ya, karena ya kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan gitu ya, tanpa Allah gitu. Halo kawannya IJ, yeay balik lagi sama Minje di sini di episode yang spesial banget di segmen YIJ Antar Peserta. Kenapa? Karena hari ini adalah perdana YIJ mengantarkan peserta ikut program au pair ke Prancis. Yeay, tepuk tangan. Wih, udah banyak banget nih yang tepuk tangan ya. Yap, seperti yang udah Minje bilang ya, ini adalah episode paling beda di antara video-video yang lain, karena kalau video-video yang lain itu kita bahas ke Jerman, ke Belgia gitu kan. Ini ke Prancis dan perdana banget, pertama kalinya. Yuk, daripada kita berlama-lama, mending kita langsung kenalan aja ya sama siapa sih yang akan berangkat. Boleh Kak, disapa dulu kawannya ini, terus perkenalan, nama, asalnya, ikut program apa dia ini?
Halo kawan ya IJ, perkenalkan nama saya Elfrida, saya dari Purwakarta. Saya ikut au pair ke Prancis. Yeay. Usianya berapa Kak kalau boleh tahu? Usianya 28 tahun. 28 tahun. Oh, berarti mepet banget ya sama syaratnya. Iya. Berarti harus kejar-kejar waktu juga Iya, dong makanya kemarin. ini juga diusahain sama Mas Coki, pokoknya harus tahun ini tuh berangkat aja gitu. Karena kan kalau telat sedikit, ya nggak tahu ya gitu. Iya. Karena usianya juga mepet gitu. Karena itu emang syaratnya dari kedutaan kan ya. Iya, Jadi nggak betul. bisa kita negosiasi Iya lagi betul. kan. Karena kan syaratnya juga sebetulnya di YIJ itu usia 26. Iya, betul. Cuman karena memang ada basic katanya, ya nggak apa-apa katanya gitu, umur 28 juga. Oh, ada basic apa tuh? Bahasa Perancis. Oh, oke. Jadi kan nggak ikut kelas. Mm-mm. Karena kan kalau katanya kenapa kita ngasih maksimalnya itu di 26, karena memang masih ada waktu untuk belajar gitu. Betul, Nah, betul. terus El nanya-nanya juga dulu, kebetulan Kamaya yang waktu itu jadi admissionnya itu, kata Kamaya, oh nggak apa-apa, udah ditanyain juga kok nggak apa-apa katanya, karena kan udah ada basic bahasa Prancis juga kata gitu. Oke, jadi KL ini udah bisa bahasa Prancis. Karena sebenarnya belajar dari SMA, Oh gitu. terus kuliah ngambil jurusan bahasa Prancis juga, So kuliahnya ini lulusan sastra atau pendidikan nih? pendidikan. Oh, pendidikan bahasa Iya, Prancis. iya, Di mana Kak? di UPI Oh, lulusnya kapan tuh? 2019. 2019. Ya, Dan sertifikat bahasa Prancisnya? sampai B1. Karena terakhir di tahun kemarin, November tahun kemarin ikutan DELF B2, itu gagal. Makanya itu adalah alasan kenapa saya ikut au pair sekarang gitu. Karena gagal itu sebetulnya mau kuliah tuh, ada niat buat kuliah. Kan kuliah itu minimalnya tuh B2 kan. Oh. Ininya tuh ya C1 sampai ya? B2 udah. enggak, ada yang B2, ada C1. Cuman diusahain dulu bisa B2 dulu gitu. Karena kan ya itu juga udah susah banget ya gitu untuk ngejar itu. Nah, dari situ karena gagal itu refleksi diri tuh. sempet down kan, karena aduh gimana ya, takut gak ada waktu. Udah gitu kan kerjaan tuh lagi ini ya, sibuk-sibuknya gitu. Jadi kayak mau belajar tuh susah banget. Sampai kan awalnya tuh ikutan ujian tuh mau di bulan Juni. Tapi karena ya namanya juga belajar sendiri ya lewat YouTube apa segala macam. Karena memang udah lama banget gak belajar kan. Dari mulai lulus 2019? terus iya kerja tuh nggak ada hubungannya sama bahasa Prancis kan. Oh. Jadi ya ngurusin administrasi lah istilahnya kayak gitu, dan gak ada bahasa Prancis sama sekali. Ya udah deh gitu, belajar lagi lah gitu, sampai ikutan komunitas bahasa kayak gitu. Cuman yang namanya nggak fokus ya belajarnya, kayak cuman sejam udah gitu kan. Kalau komunitas itu belajarnya malam jam 9, beres jam 10, jam 11 gitu. Kalau ada lebih gitu ya sampai jam 11. Tapi kan kadang kurang ya gitu. Iya. Karena itu tuh kan waktu istirahat, tapi kita belajar dipaksain kayak gitu. Karena Iya. saya tuh bukan tipe orang yang belajar malam-malam gitu. Kayak gitu. Jadi emang harus agak siang gitu kayak gitu. Dan udah capek kerja kan kayak gitu. Terus sempat juga di tempat kerja tuh nyuri-nyuri waktu gitu buat belajar, tapi ya mungkin ya emang belum rezekinya aja gitu dapat B2. Sampai akhirnya tuh saya tuh kan hobi banget nonton YouTube ini ya, diaspora yang Oke. nikah sama orang luarnya gitu. Dan kebetulan di situ tuh adiknya tuh juga mau kuliah, tapi karena kuliahnya tuh masih di tahun depan, daripada di Indonesia nunggu gitu kan, katanya ya udah ikut au pair aja gitu. Terus dari situ oh iya, kenapa aku nggak kepikiran ke situ gitu kan. Padahal tahu au pair sebelumnya dari kuliah. dari kuliah. Cuman kan kuliah nggak sempet tuh ya ikutan au pair. Iya ya, kenapa yang nggak kepikiran, sampai akhirnya dari situ langsung nyari gitu kan, nyari tentang au pair harus daftarnya gimana. Sempet punya akun di au pair world, aupair.com, dan sempet juga dapet udah nyapa keluarga gitu, dan udah ada yang ngebales. Cuman memang karena kebanyakan tuh yang nyarinya tuh yang udah ada visa gitu loh Kak. Oh, yang udah yang siap pengen dan langsung berangkat gitu ya. Iya, cuman kan kalau saya emang nggak bisa ya gitu, nggak bisa langsung gitu, karena ya harus izin dulu dari kantor, terus belum bilang ke orang tua. Itu tuh beneran baru ide sendiri aja gitu, kayak gitu. Nyari daftar bikin profile dan segala macam aja, pokoknya sendiri dulu. Nah baru ketika itu bilang dulu ke kakak yang cewek tadi,
boleh nggak ya kalau aku ikutan ini gitu. Cuman alhamdulillahnya juga kakak tuh ngedukung karena tahu ya cita-cita dari SMA tuh pengen ke sana gitu. Karena belajar itu kan. Dari situ ini deh, ya udah deh cobain aja karena kan itu tuh juga kaget karena waktu nyari-nyari tuh masih usia 27 tahun kan. Aduh ini 30 tahun nih mepet banget gitu kan. Pokoknya bismillah aja semoga bisa. Dan alhamdulillah gak tahu ya. Ini juga ngerasanya cepet banget karena kan baru daftar awal tahun. Iya. Terus tiba-tiba dapat keluarga tuh di bulan Juli. Walaupun sebenarnya sebelumnya itu tuh ada beberapa apa ya, dibilang drama juga iya sih drama gitu. Lumayan complicated lah gitu itunya tuh permasalahan yang dihadapi gitu. Tapi alhamdulillah gitu, mungkin karena banyak doa sama dukungan dari orang tua, keluarga gitu. Jadi alhamdulillah sih. Oke, jadi punya mimpi, cita-cita buat keluar negeri udah dari SMA ya? Sebetulnya dari SMP. Oh, dari SMP. Tapi memang baru betul-betul yakin tuh pengen ke luar negeri tuh waktu SMA. Ya mungkin SMP kayak yang penting mau keluar negeri tapi nggak tahu ya gambarannya kayak gimana. Ya mungkin karena bayangan masih kecil kan ya, kalau SMP tuh masih kayak belum dewasa gitu. Tapi kalau SMA tuh udah kayak matang karena ada temen juga yang dulu tuh kan kalau di SMA tuh kayak ada pertukaran pelajar gitu ke Amerika kalau nggak salah. Gitu ya. Iya, ke Amerika gitu. Cuman karena ya satu dan lain hal jadi nggak bisa ikut kayak gitu. Oh ya udah deh nanti aja gitu. Walaupun sebenarnya pengennya ke Perancis kan gitu, tapi ya udah nggak apa-apa. Dan kenapa kok ke Perancis kakak tertariknya? Awalnya itu memang dari SMA itu kan belajar bahasa Perancis. Oh, oke. Walaupun awalnya tuh ya ampun ini kok susah banget bahasanya gitu. Sampai dulu tuh kayak lebih ngebanggain bahasa Inggris gitu. Karena ya itu kan bahasa baru juga gitu. Iya. Kok susah banget sampai nilai itu jelek banget pokoknya. Dulu jelek nilainya? Jelek banget waktu pas awal. Tapi kok lama-kelamaan ketika dipelajari itu kok asik ya, seru. Dan ketika memang sama guru tuh dikasih video gitu sama soundnya orang Prancis ngomong gitu, kok gitu jadi jatuh cinta gitu sama bahasa kalau ini. aku bisa deh gitu ya. Iya betul. Dan sampai akhirnya di situ belajar emang belajar sendiri juga, walaupun kan di sekolah tuh paling seminggu cuma sekali ya gitu, sama ada eskul. Dan kebetulan eskulnya juga jadi ikutannya itu French Club sampai akhirnya jadi ketua juga dulu di French Club gitu. Sampai kesini karena belajar terus karena tertarik ya. Karena memang sebetulnya kalau kita sesuatu yang kita senang itu emang cepet ya masuknya gitu. Makanya seneng banget gitu waktu itu dan karena emang pengen banget kita belajarnya kan. Iya betul, pengen banget sampai pengen nih Perancis gitu kayak itu. Sampai sama teman-teman SMA juga karena tahu dulu kan sebetulnya kalau dibilang bisa bahasa Prancis jago enggak, cuman teman-teman tuh kayak pokoknya nanti kamu kan yang jago bahasa Prancis gini-gini, nanti pokoknya kita semuanya reunian di sana ya bareng-bareng, pokoknya kayak gitu. Jadi kan kita tuh termotivasi, oh iya ayo. Dan sempet waktu ujian itu, pas ujian bahasa Prancis itu kan El yang ngajar, maksudnya kan suka ada jam kosong gitu ya, jam bebas kalau pas mau ujian gitu ya. Iya, jadi satu kelas tuh El bantuin belajar gitu kayak gitu. Karena kan misalnya kayak kimia ke siapa gitu, matematika masternya siapa. gitu ya. Jadi dicari, padahal ya bukan master juga gitu ya. Tapi alhamdulillah sih dipercaya kayak gitu. Dan yang nggak tahu itu juga teman-teman tuh tiba-tiba nyeletuk, nanti kita reuni ke Prancis ya gitu. Mungkin itu juga salah satu doa yang ini kali ya, yang sekarang bisa diwujudin, itu salah satu doa yang waktu itu juga gitu, kayak gitu. Terus akhirnya setelah lulus SMA mutusin buat ambil kuliah Prancis. Iya, enggak langsung sih sebetulnya. Memang pilihannya tuh sebetulnya pengen kedokteran. Cuman ada pilihan juga karena tertarik bahasa Prancis kan, pengen bahasa Prancis. Cuman banyak banget kayak dari keluarga juga kan yang emang nanti kalau ngambil bahasa Prancis mau jadi apa, kata gitu kan. Terus kerjanya nanti apa, kata gitu. Cuma belajar bahasa, kata gitu. Enggak juga sih. Maksudnya kan ya bisa jadi guru, terus kan mungkin bisa ke luar negeri, kata El tuh kayak gitu. Cuman ya enggak deh, jadinya enggak diambil gitu. Jadinya ngambil kedokteran gitu sama farmasi di UNAN. Tapi ya mungkin bukan passion juga kali ya, walaupun itu memang cita-cita awal pengen jadi dokter, tapi mungkin emang bukan rezekinya di kedokteran. Jadi sempet udah daftar tuh udah ke Sumatera, pulang lagi
belum kuliah itu, baru kayak daftar ulang kalau nggak salah. Tapi hatinya udah nggak nyaman dulu kan ya? Iya, pulang aja. Sampai akhirnya ini aja ikutan SBM. Terus itu juga anehnya tuh, yang nggak tahu juga ya, SBM tuh El tuh cuman milih jurusan pendidikan bahasa Prancis UPI, cuman satu itu. Universitasnya UPI, jurusannya itu. Kan kalau ada pilihan kedua kan, biasanya iya, ada pilihan El tuh kedua. nggak milih. Jadi udahlah, haula aja gitu. Bismillah. Itu ya nggak tahu deh, pokoknya udah aja. Pas waktu SBM juga belajarnya kan cuman belajar pengetahuan umumnya ya, pengetahuan sosial. Matematikanya nggak tahu aja pokoknya. Sampai pas abis SBM juga matematika tuh kayak perasaan tadi cuma diisi 3 deh gitu ya. Dari seberapa soal gitu, 15 kalau nggak salah. Yang Ini bisa bakal lulus kejawab. gak ya gitu kan. Bahasa Inggris juga ternyata panjang banget kan sih bacaannya. Ini bakal lulus gak ya gitu kan. Sampai akhirnya pengumuman, Masya Allah banget sih, itu seneng banget keterima gitu. Padahal kayak gitu. Yang apa ya, yang kayak bukan iseng juga sih, kayak ya udah deh satu itu aja Modal gitu. gas doang ya. Nah sama kayak ini sih sebenarnya. Dari obrolan iseng-iseng juga gitu, cobain aja au pair gitu. Sampai akhirnya ya. Jadi emang nggak sebatas ngobrol doang, tapi kakak itu ada actionnya gitu. Meskipun ya sekedar aja, tapi tetap jalan nih. Tetap Iya ada iya sambil actionnya, dikerjain ya kan? sebetulnya gitu ya. Tadi itu yang ngomong kayak buat apa belajar bahasa doang gitu, ntar jadi apa, itu siapa sih yang ngomong? Salah satunya tadi juga ada gitu. Mama juga sempat, karena kan Iya. memang apa ya, stereotipnya ya, orang-orang tua zaman dulu itu kalau misalnya kita berhasil itu kita jadi dokter, insinyur, PNS, apalagi itu PNS, yang gitu-gitu lah ya, profesi-profesi yang memang terkenal gitu, penghasilannya bagus dan memang stabil gitu lah ya. istilahnya. Walaupun sebenarnya kan kalau dalam kenyataannya, walaupun misalnya profesi dokter, PNS apa, ya tergantung kitanya juga kan. Itu kembali lagi ke diri kitanya kan. Ketika kita mau jadi PNS yang misalnya berprestasi apa, ya itu balik lagi ke kita. Tapi kan ada juga PNS yang males-malesan apa, terus kan kayak dokter juga ada yang ya pinter bisa langsung jadi spesialis apa gitu kan. Tergantung dokternya juga kan, milihnya dia mau jadi spesialis atau tetap di situ-situ aja kayak gitu. Ya sama halnya sama El juga gitu, kayak gitu. El juga sempat kayak ngeyakinin gitu, ya kan nanti bisa mungkin jadi guru, terus kan kita juga nggak tahu rezeki mah gitu kan. Bahkan kan yang dokter aja misalnya kuliah kedokteran, tahu-tahu kerja di bank. Iya kan gitu. Makanya ya haula aja pokoknya gitu. Apapun ya semuanya serahin sama Allah. Ketika kita udah yakin ngerjain, ya udah kerjain dulu aja, sama serahin aja ke Allah gitu. Terus gimana akhirnya respon dari itu kan keluarga sendiri ya yang komentar ya. Respon dari keluarga pas kakak udah ke Sumatera nih, terus akhirnya memutuskan untuk balik, memutuskan untuk pilih tetap bahasa Perancis, gimana mereka? Awalnya marah-marah sih pasti, karena kan maksudnya kenapa kamu kan udah gini apa segala macam, pengen jadi dokter apa, terus kenapa milihnya ini gitu. Terus ya dijelasin kan, cuman memang mungkin namanya juga orang tua ya, anaknya pengennya kayak gini, ya udah gak apa-apa gitu. Akhirnya luluh juga gitu, dan memang Elnya juga ngebuktiin gitu bahwa El tuh beneran mau di sini tuh serius gitu, dengan ngebuktiin nilai-nilai waktu kuliah kayak gitu. Dan sampai akhirnya walaupun sebenarnya kerja tuh nggak ada hubungannya kan, ya itu tadi kan yang udah dibilangin, ya kita nggak tahu ngambil jurusan apa, tapi kan kerja nggak tahu jadi apa gitu, karena yang dilihat kan keahlian ya kayak gitu Kak. Dan akhirnya pas sekarang nih udah tahu ternyata ya berkat dari belajar bahasa Perancis dulu, kuliahnya Perancis itu, sukanya Perancis, jadi semangat belajar Perancis, ya sekarang dia bisa loh ke luar negeri gitu. Dan katanya ini pertama kali kakak ke luar negeri ya? Iya, pertama kali. Gimana orang tua atau mungkin keluarga yang lainnya? Kaget sih, karena memang pada tahu kan ngambil bahasa Prancis, emang pada kayaknya nanti ke Prancis dong gini apa segala macam. Memang ketika dijalanin kan mungkin orang tua juga jadi lulus, saudara-saudara, orang-orang terdekat juga kayak, oh ini mah kayaknya bisa nih kesini. Mungkin mereka juga banyak lihat orang lain kali ya, entah dari TV atau kan sekarang banyak banget media sosial yang ini ya, kalau misalnya ambil bahasa ini, oh mungkin dia mau kesini gitu ya kan. Namanya juga apa ya,
kalau kita yakin dengan suatu hal, kita insya Allah lah bisa gitu. Walaupun misalnya ngambil jurusan bahasa Prancis, kitanya nggak mau ke Prancis, kan bisa aja gitu. Itu balik lagi ke kita. Iya. Berarti pada akhirnya mereka dukung ya? Iya, alhamdulillahnya Bahkan dukung. tadi dianterin sama keluarga besar ya? Iya betul. Padahal tadinya tuh itu tuh masih ada yang mau ikut, cuman karena kebanyakan juga kan, jadi ya udah. Adik yang tadi di Banyuwangi nggak sempat ikut juga Iya, ya? nggak sempet ikut. Wah, akhirnya perjalanan yang cukup panjang ya dari sebelum kuliah, dari lulus SMA, mau menentukan jurusan, sampai akhirnya sekarang tuh bukan waktu yang singkat ya. Iya. Pasti kakak juga ada struggle-nya, banyak bimbangnya, jatuh bangunnya juga pasti Iya ya. banget. Terus kalau boleh tahu kakak ujian B1-nya itu tahun berapa sih kak? Ujian B1-nya itu tahun 2018 kalau nggak salah. 2017. Oh 2017. 2017. Berarti sebelum lulus kuliah kakak udah Iya, ujian? karena itu syarat lulus, salah satu syarat lulus Oh. harus ada sertifikat B1. Oh gitu, 2017. Terus buat oper ke Perancis ini kakak perlu ujian bahasa lagi? Nah, waktu itu pernah ditanya kan, apa ini aja cukup? Karena kan ini udah lama banget Iya, dan betul. apa ya, kosakata yang ada di otak juga, kosakata bahasa Prancis sudah kayak hilang gitu. Bukan hilang sepenuhnya sih, ada tapi udah nggak terstruktur gitu. Iya. Grammarnya tuh udah nggak tau lah gitu, berantakan gitu. Tapi katanya, oh ya nggak apa-apa, sampai Musyu Coki juga waktu wawancara itu ngetes gitu kan. Oh iya nanti nggak apa-apa, kamu nanti karena au pair kan kamu juga belajar bahasa, nanti juga bisa kok katanya gitu. Yang penting sekarang setidaknya ada beberapa kata kan yang masih keinget, katanya jangan sampai blank banget. Iya, alhamdulillah ada. Karena kan memang waktu itu juga belajar sendiri di YouTube lagi kan gitu. Jadi aman. Oh, Jadi nggak ikutan ujian lagi. Dan jadi sertifikatnya itu pun emang nggak ada ketentuan batas waktunya ya? Enggak, karena kebetulan kalau sertifikat DELF, namanya kan DELF ya kalau Iya. bahasa Prancis, itu seumur hidup. Oh gitu. Iya. Jadi enak ya? Iya, cuman kan malu ya kalau misalnya kayak L gitu 2017 terus tapi Berangkatnya 2023. iya, sekarang 2023 tapi ininya tuh levelnya tuh udah menurun gitu sih. Karena nggak kepake itu Iya tadi betul. ya? Ya karena kan kalau bahasa tuh harus dilatih ya, harus Iya, dipakai harus. terus kayak gitu. Iya betul. Sehari-hari itu harus digunakan ya? Iya betul. Karena segampang apapun tapi kalau bahasanya nggak digunakan jadi lupa inget lagi ya? Iya. Oh gitu, jadi sertifikatnya itu berlaku seumur hidup. Seumur hidup. Oh, oke. Nice. Dan aku dengar-dengar kalau tadi kakak sempat cerita juga ya, kalau di Perancis sertifikatnya itu bisa ibaratnya kalau Jerman nih all modul gitu ya. Jadi semua komprehensif gitu, nggak harus per modul gitu ya. Enggak. Iya. Oh, oke. Jadi sekaligus gitu dalam waktu berapa ya? Kayak misalnya tuh kan awalnya pasti listening dulu. Terus abis listening reading. Abis reading biasanya itu apa satu lagi teh? Ini writing. Abis itu baru kan oralnya gitu. Itu tuh per 30 menit kalau nggak salah. Oh. Cuman memang kalau oral itu maksimal 20 menit. Gitu. Terus kalau menurut kakak sendiri penilaian dari segi indikator penilaiannya dalam sertifikat bahasa Prancis gimana? Indikator gimana maksudnya Kak? Kalau bahasa Jerman nih kan per modul ya, jadi kayak ada satu yang nggak lulus, dia ya udah harus ngulang lagi di modul itu gitu. Dan nilainya pun kalau nggak salah itu di 60 kalau nggak salah, nilai per modulnya minimalnya gitu. Kalau di Prancis sendiri gimana sih Kak? Mungkin kakak boleh sharing tentang Kalau waktu itu juga sempat cerita sama Her Ayung. Kata Her Ayung, ini ya kalau Prancis yang tadi saya bilang kan, yang per komprehensif per kemampuannya itu cuma 25 kan nilainya maksimal. Nah kalau bahasa Jerman itu katanya 60 dan kata Elsa, itu susah ya gitu. Berarti kalau di Prancis tuh berarti dipermudah, maksudnya lebih mudah gitu. Kalau secara standar ininya ya. nilainya gitu. Tapi memang untuk pemberian nilainya itu yang sulit gitu. Jadi nilai total sertifikatnya itu diakumulasi dari 4 komprehensif tadi. Iya betul. Jadi kalau misalnya ada satu nih yang mungkin dia agak kurang gitu ya dalam mendengar biasanya ya. Misalnya kayak aku nih kupingnya agak-agak gimana gitu ya. Iya. Dan mendengarku agak kurang tapi misalnya speakingku lebih bagus, itu bisa nopang ya? Bisa. Yang penting nilainya itu
minimal berapa ya, lupa waktu itu, gak tahu 5, gak tahu berapa gitu. Yang penting jangan di bawah itu aja. Oke. Jadi kayak kalau 10 masih bisa kayak. Jadi tidak dilihat per komprehensi ya, tapi Iya. akumulasi Iya gitu ya. betul. Oke. Terus aku juga kemarin itu dengar-dengar juga kan cerita-cerita drama, sedikit drama sebenarnya mungkin yang aku dengar ya. Belum dari versinya KL sendiri ya. Kalau KL tuh kemarin sebenarnya lancar-lancar aja nyari family-nya, cepet kurang dari ini ya, 2 minggu. Iya. Baru Gimana? baru beres dokumen kan, Ah, terus dikirim dokumennya ke agen yang di Prancis. Kirain bakal lama gitu karena ya udahlah gitu ya. karena Jadi masih sebelumnya pernah di Open World juga iya sendiri dan kan. dan itu lama banget kan. Ah, Ya udah deh, santai aja gitu. Yang penting udah masuk ya dokumen. Kerja biasa gitu kan, pulang pergi kerja gitu. Tiba-tiba dapat info dari Kak Dina kan, Kak ini alhamdulillah katanya ini ada family yang tertarik sama kakak. Gitu. Dan udah gitu alhamdulillahnya muslim juga sih. Ya semoga baik ya. iya. Tuh. Karena memang banyak cerita dari teman-teman yang pengalaman au pair, ya dari temennya juga yang dapat keluarga muslim, agak gimana gitu ya untuk keluarganya gitu, agak strict gitu, dan memang agak gimana ya, agak galak dan agak pelit katanya gitu. Tapi ya semoga sih yang ini enggak ya gitu, yang El sekarang semoga baik gitu. Tapi udah ini kan, maksudnya udah komunikasi. Udah. Jadi KL juga udah bisa lihat kurang lebih gambaran besarnya keluarga Iya seperti ya apa. El ngerasanya baik ya gitu, karena udah gitu kan madamnya tuh waktu kemarin tuh dramanya tuh di yang cari les. Iya itu dia sedikit drama yang aku dengar tuh. Iya, itu salah satu drama juga yang nyari tempat les, karena kata Mas Coki itu dari TLS-nya itu untuk syarat visa itu kita harus ada inscription gitu, sertifikat kita udah daftar di suatu lembaga kursus gitu di sana. Tapi kan kalau dipikir-pikir harusnya kita udah di sana dulu kan, baru bisa nyari gitu. Tapi oh ya udah, ketika memang peraturannya seperti itu ya pasti harus diikutin kan, mau nggak mau. Kalau enggak ya udah bye-bye, visanya nggak ada gitu. Benar, ini pas kakak udah match sama family yang tadi itu. Oke, berarti langsung lanjut ke proses pengurusan visa, dan pengurusan visanya perlu itu surat keterangan lah ya. Dan kan yang lainnya udah beres tuh, tinggal itu aja gitu. Aduh gimana gitu. Sedangkan itu tuh di saat musim panas gitu. Oke. Kan pasti Libur libur ya? gitu. Iya, libur ya. Dan kebetulan memang infonya itu kan dapat keluarganya itu di pertengahan Juli. Kalau nggak salah. Nah, mereka itu mengawali libur tuh di akhir-akhir Juli gitu, dan ketika mau nyari lesnya itu di akhir Juli dan udah pada tutup yang lembaga-lembaga yang dihubungin tuh pada ngasih email balasan email gitu, merekanya udah tutup gitu ya? Iya, merekanya udah tutup dan baru nanti ini lagi buka lagi di tanggal 23 Agustus, sedangkan appointment visanya tuh tanggal 25 Agustus. Kan mepet ya gitu. Sedangkan kita juga kalau misalnya mau ngambil les kan kadang harus ada placement test dulu kan. Iya. Dan itu kan juga pasti ada prosesnya gitu. Gak tahu butuh waktunya berapa lama gitu. Terus perbedaan waktu yang lumayan juga kan 5 jam gitu. Kan itu juga harus nunggunya agak lumayan gitu, kayak gitu. Pokoknya itu sampai nyari gitu ya beberapa tutup sampai madamnya juga udah ngeyakinin kayaknya nggak usah deh, udah aja katanya, sambil kamu nyari mau dicobain dulu minta tolong ke pihak agensi yang di Perancisnya itu bikin surat katanya gitu, bikin surat kalau memang kan lagi musim panas nih tutup, nanti kalau kamu udah nyampe nanti kita cariin gitu katanya gitu. Sampai akhirnya suratnya nyampe, terus semua kebutuhan dokumen dari family-nya juga kayak sertifikat asuransi kesehatan udah turun juga alhamdulillah, kontrak juga ya kan, kontrak semuanya pokoknya udah ada. Ya udah deh, memberanikan diri gitu. Daripada mundur lagi kita juga nggak tahu gitu. Ya udah deh, bismillah. Walaupun sebenarnya itu tuh betul-betul pas
mau berangkat tuh kayak, duh ini bakal ini nggak ya, karena kan mikir lagi ya, karena itu kan nekat ya, au pair-nya tuh nekat banget gitu dengan tabungan seadanya dan dengan mental yang seadanya gitu kan. Tapi ya mungkin karena yakin gitu ya, ya udah deh, Bismillah gitu. Alhamdulillahnya juga kayak Mbak Ayu waktu itu tuh nelpon lama buat ngeyakinin gitu, jangan sampai mundur ya, udah aja, ikutin aja di tanggal 25 langsung aja ikutin kata gitu. Karena ya family-nya juga udah tanggal 25 aja, kamu cobain aja dulu itu kalau lulus atau enggaknya ya yang penting kamu udah nyoba katanya gitu. Oh ya udah deh, ketika udah diyakinin gitu, terus kan keluarga juga udah cobain aja nggak apa-apa. Ya cuman kan El tuh nggak mau ngebebanin lagi kan, karena maksudnya ini pure dari El semua kan gitu. Enggak ini walaupun pada akhirnya ya keluarga juga ikut bantu gitu kan. Sampai mikir jauh banget gitu. Tapi kan kalau gagal ini visanya misalnya nggak lolos gitu, kan harus ngulang lagi dan bayar lagi lumayan katanya tuh gitu. Terus nggak tahu kan family-nya nanti gimana, harus nunggu lama lagi kayak gitu. Cuman alhamdulillah ya ikutin lah ya gitu apa yang dibilang, untungnya tuh nggak ngeyel gitu ya, nggak bandel gitu, ikutin ya udah. Ya. Iya alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga waktu pas visa kan banyak banget tuh ya yang cerita kalau waktu wawancara visa tuh pertanyaannya susah apa segala macam. Pas kesana enggak ternyata gitu, dan kebetulan memang itu adalah temannya teman juga yang dari bahasa Perancis, cuman beliau itu dari UNJ kalau nggak salah, ngambil bahasa Perancis, dan temannya teman yang satu kampus juga, satu jurusan gitu. Ya sambil ngobrol biasa aja, jadinya kayak gini aja ngobrol gitu. Kayak gitu. Alhamdulillah sih ada sulitnya tapi ada mudahnya juga gitu. Jadi waktu ngurus visa ngasihkan berkasnya aja, nggak pakai interview? Enggak. Jadi kirain juga udah nunggu ya. Tuh udah nunggu, udah ngasih, dicek. Cuman memang waktu itu kan di syarat visanya tuh nggak ada tiket ya, nggak ada tiket pesawat. Tuh emang kata Musyu Coki juga pas terakhir tuh, Musyu ini gimana harus bikinkah dummy tiket, kan pakai dummy ya, dummy tiket ini harus bikinkah? Oh kayaknya nggak usah deh, karena di sininya nggak ada, daripada kan kamu juga harus bayar lagi apa kayak gitu. Betul nih gitu, karena maksudnya El tuh pegangan aja, takutnya emang ditanya, dan ternyata memang ditanya kan. Cuman untungnya si masnya tuh bilang, oh nggak apa-apa mbak, tapi nanti kan dari pihak embassy-nya nanti sepertinya akan menelpon, karena biasanya random gitu, ada yang ditelepon ada yang enggak. Tapi kalau misalnya ada telepon dari nomor yang enggak dikenal, angkat dulu aja ya mbak ya, takut dari embassy katanya. Kalau misalnya dari embassy minta kekurangan dokumen, mbak penuhin aja apa yang diminta sama embassy katanya gitu. Oh siap. Itu sampai nungguin, mana ya gak ada telepon. Itu sampai si handphone tuh selalu ada di deket gitu, di deket El gitu. Dibawa-bawa gitu ya. Sampai di rumah juga, di dapur dibawa-bawa, pokoknya nggak jauh deh gitu. Karena takut kan. Pas nggak lama iseng-iseng ngecek email kan, apa ini, karena taunya itu dikasih tahu sama emasnya itu untuk long sejour itu, yang long stay itu tuh kurang lebih 1 bulan kan prosesnya visa itu. Dan El juga udah ngabarin ke keluarganya bahwa prosesnya memakan waktu gitu kan, minimal tuh kebetulan ada juga kan yang kertas yang ditandatangan sama El gitu, pernyataan gitu kalau memang untuk long sejour untuk visa itu prosesnya 15 hari kerja atau bisa lebih kan gitu. El kasih juga itu ke keluarganya sampai akhirnya, dan alhamdulillah keluarganya juga oh ya nggak apa-apa, nanti kabarin aja pokoknya setiap update-nya katanya. Oh iya. Sampai akhirnya ngebuka email itu, dan di situ tuh ketulis nggak ada selamat atau apa ya, cuman di situ tuh tulis paspor Anda dikembalikan. Oh, udah pengembalian paspor, karena El tuh pilih bukan yang diambil sendiri tapi yang dikirim via ini kan, soalnya kakak ekspedisi. ini ya Lumayan jauh kan, karena kalau harus ngambil agak PR gitu kan. Ditungguin gitu ya, kok nggak ada terus, karena kita juga nggak tahu apakah betul ini tuh ada visanya atau enggak di approve atau enggak iya gitu ya. Betul. Sampai
El Itu tuh berapa hari setelah kakak? 2 minggu. Oh, sekitar 2 minggu. Iya, malah kan di situ 15 hari, ini 2 14 mingguan. hari. Makanya curhat ke Musyu ini gimana ya? Ini kira-kira bakal keterima nggak ya? Ada approve nggak ya gitu? Ya Bismillah aja ada. Soalnya kok ini nggak ada info kami approve atau apalah gitu, info-info Selamat, kayak gitu. congratulations itu nggak ada ya? Nggak ada, makanya aduh ini gimana? Udah deg-degan aja di kantor tuh. Gimana ya gitu kan, sama teman-teman juga ini gimana ya? Karena kan kalau di approve, El juga harus izin kan ke kantor, harus langsung Pak El jadi nih gitu mau pergi, karena sebenarnya El udah bilang dari jauh-jauh hari, karena kalau ngedadak kan takutnya gimana ya nanti gitu, udah jauh-jauh hari dari sebab kata betulan El kata gitu. El tuh belum berani bilang karena kan belum ada si sosok visanya itu belum El lihat, sampai akhirnya El juga pulang ke rumah nungguin itu visa. Pokoknya kan dapet emailnya tuh hari Kamis. El tuh pulang hari Sabtu, hari Jumat tuh masih belum ada. El pulang hari Sabtu karena greget ya, kok belum nyampe gitu. El nanya ke orang rumah juga, ih belum El, apa nyasar gitu ya. Pokoknya udah pikiran tuh udah kemana-mana aja. Iya, masalahnya kan itu dokumen penting ya gitu. Masa sih nyasar? Udah enggak deh, jangan mikir yang aneh-aneh kata El tuh gitu. Itu kayak tahap terakhir banget. Betul, nih, itu kan terakhir banget, yang menentukan ya gitu. Kita mau kemana nih gitu. Sampai akhirnya besokannya itu juga sore, paket katanya langsung itu keluar ngambil. Pas ngambil ini gimana sih, nggak ngerti kan awalnya, karena El tuh nggak ngebuka yang lembar di depan, tapi El tuh ada jadi dari embassy TLS gitu, TLS ada kertas kecil gitu seukuran paspor yang diselipin paperclip. El tuh malah baca itunya bahwa selamat Anda sudah bisa mengunjungi Prancis atau apa gitu di situ tuh. Iya, kirain El tuh visanya itu kan awalnya, karena kan nggak tahu ya. Tapi kok aneh, masa gini doang gitu kan? Perasaan nggak gini deh, nggak mungkin kalau cuman kertas terus diselipin paperclip. Sampai akhirnya El tuh buka. Ini udah ditempel gitu ya. Udah ditempel, makanya kan kalau di info-info tuh stiker ya bentuknya. Tapi kok ini ditempel gitu, pas dia ini itu betul-betul yang kayak mau seneng mau sedih, aneh gitu kan, kayak beneran nih gitu pergi, gimana ya, kayak nggak ini aja gitu. Sampai orang-orang di sekitar El tuh nangis, tapi El tuh kayak masih kayak bingung gitu, ini tuh beneran kayak gitu, kayak gitu, saking senangnya kali ya gitu. Nggak percaya juga ya. Betul. Akhirnya gitu kan, kayak tapi beneran gak ya gitu ya. Iya, masih kayak bingung gitu. Teman-teman juga pada El kok cepet banget apa segala macam, ya gimana dong ya gitu. Dan dari situ aja langsung izin ke atasan, ayah bilang bikin surat resign, ngurus segala macam untuk ya resign lah gitu ya, ngeberes-beresin kerjaan dan segala macam kayak gitu, dan pulang deh. Ini juga sebetulnya El tuh resign itu sebetulnya pertanggal nanti kan 29 September terakhir. Akhir bulan. Iya, cuman karena memang El masih ada sisa cuti, masih banyak. Jadi El sekarang tuh ambil cuti semuanya gitu. Kayak gitu. Dan memang dari atasan juga, oh iya nggak apa-apa kayak gitu aja katanya. Karena kan biar gajinya juga masuk gitu nanti gitu. Kata oh iya. Ikutin aja gitu. Kayak semuanya udah dipersiapkan ya, cutinya juga udah dipersiapkan buat hari ini loh ternyata. Iya, emang itu tuh kayak sengaja, nggak tahu ya. Padahal memang cuti itu nggak pernah diambil gitu. Dari tahun-tahun sebelumnya juga. Ternyata buat ini Kak. Iya, ternyata buat ini, Masya Allah. Terus siapa dulu yang tahu kalau KL ini akan berangkat hari ini gitu? Kalau berangkat hari ini ya pasti keluarga dulu ya, karena kan El beli tiketnya sendiri gitu kan. Mama? Yang tahu kakak dulu sama adek, karena kan El nanya-nanya ini kira-kira belinya yang ini atau yang mana gitu, karena madamnya itu minta kalau misalnya memang mau pakai kereta harus nyampainya ke Perancis itu pagi gitu. Kan karena keretanya tuh jam 12-an gitu kalau nggak salah, atau jam 1. Nah terus alhamdulillahnya juga madamnya tuh beliin tiketnya. Oh ini yang beliin madamnya? Tiket keretanya. Oh tiket keretanya. Kalau ini mah El yang beli. Cuman memang dari awal tuh El nanya apakah bisa dibantu juga tiket pesawat. Ya maksudnya setengah-setengah atau misalnya dibantu dulu nanti
dari uang saku L bisa dipotong lah ya gitu buat ganti. Tapi kata madamnya kita nggak bisa ngelakuin itu karena si uang jajannya itu, si uang jajan yang dikasih buat L itu memang buat L gitu, kita nggak bisa ambil katanya gitu. Paling kita bantunya nanti buat transportasi dari Paris ke kita katanya gitu. Mereka udah ngejanjiin gitu sih. Di kota apa sih Kak namanya? Walaupun aku Deket. nggak tahu, belum tentu tahu Iya, ya. kalau misalnya di Indonesia itu kan kotanya tuh Rennes namanya. Tapi iya kayak di kabupatennya ini tuh. Jadi namanya Noyelles-sur-Vilaine. Oke. Nanti tolong dicari sendiri ya. Iya, di regionnya Bretagne yang deket ke Inggris. Yang ada terkenal ini apa? Ya? Apa namanya tadi? Nama kotanya? Rennes. Len. Kota Rennes. Ren. Ya. Rental. Yang ada ini apa? Kan regionnya tuh Bretagne dan itu tuh terkenal sama yang Mont Saint-Michel itu loh, yang ada istana yang di tengah laut. Yang kayak di Disney. Yang kalau lautnya surut, Iya, kan itu dari situ. Iya. Ya dari situ ya. Nanti jangan lupa update sampai di sana kan. Ya, insya Allah. Oke. Aku juga kemarin tuh sempat dengar kalau sebenarnya KL itu nggak berangkat secepat ini loh. Maksudnya karena ngelihat terminnya sebenarnya nggak di Agustus. Bener nggak sih? Iya. Itu gimana sih ceritanya maksudnya? Dan gimana kok akhirnya bukan Agustus tapi kok jadi Agustus? Jadi kan kebagiannya tuh karena ya memang lagi ini ya high season kan waktu itu, udah pasti udah penuh kan. Jadi waktu itu tuh dapat di 16 Oktober kalau nggak salah. Oktober? Iya. Dan kan itu itu jauh baru banget. termin visanya doang Iya, ya? Baru dan itu jauh banget. Sedangkan ya keluarganya pengen di September sebetulnya gitu, di awal September. Untuk L nyampe-nya gitu ya. Berarti kan harus pas di Agustus itu tuh udah bikin. Betul. Sampai akhirnya L minta tolong ke Musyu Coki, gimana ya Musyu, apakah ada jalan yang lain? Sampai akhirnya Musyu Coki nelfon ke TLS dan katanya ada, tapi ini prime time gitu di tanggal 25 katanya. Dan itu cuma tanggal 25 katanya di bulan Agustus adanya prime time tuh. Gimana mau diambil gak? Tapi ini nambah katanya gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa katanya tuh gitu. Lebih baik ya nambah daripada lama itu Oktober gitu. Alhamdulillah sih dapet itu gitu. Jadi ya udah diambil gitu. Jadi kakak kayak ibaratnya percepatan gitu ya. Iya, ada percepatan buat ngurus visa gitu ya. Betul. Dan untungnya ada. Satu tanggal doang di bulan. Iya, dan makanya kalau mundur lagi tuh kayak sayang gitu, karena itu kan udah diusahain juga gitu. Dan ya udah akhirnya modal nekat tanpa registrasi les dulu ya dengan surat dari agensi itu ya. Iya. Untungnya Pokoknya bisa. itu keluarganya tuh sampai bikin juga surat motivation letter juga buat L. Merekanya yang bikin gitu buat memperkuat bahwa L tuh udah ada tuh mereka gitu, keluarganya mereka meyakinkan gitu bahwa kita memang nanti kalau misalnya L udah nyampe di sana kita cariin lesnya gitu kayak gitu. Oke, apa sih harapan KL dari mengikuti program au pair di Perancis ini ke depannya? Yang pastinya karena tujuan utamanya memang untuk memperlancar bahasa juga. Ini sih biar lebih mandiri lagi juga, karena kan El tuh dari dulu selalu sama mama ya di rumah gitu. Ini beneran jauh gitu. Terakhir jauh itu kerja ke Bandung aja kan, deket ya Purwakarta Bandung. Ini beneran jauh keluar negeri gitu kayak gitu. Harapannya Homesick sekalian ya. Iya, memang harapannya ya semoga bisa merubah ya bisa mengangkat derajat orang tua juga sebetulnya ya, sama ya karena cita-cita juga sih ini semoga bisa lanjut kuliah di sana, sekolah di sana. Ada mungkin yang mau disampaikan khususnya buat mama yang udah tinggal lama banget, udah besarin kakak selama ini? Ini sih makasih buat doa-doanya. Ini juga mungkin salah satu doa ya dari mama. Ya gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan buat kantor?
Nah iya, El juga mau bilang makasih juga ya berkat, walaupun awalnya tuh El agak ragu ya mau ikutan agen tuh karena takut kan sekarang zamannya nipu gitu ya. El tuh cek sana sini gitu sampai minta tolong adik untuk cek, ternyata alhamdulillah kan betulan ada tuh ya IJ itu sebuah agensi yang memang membantu teman-teman yang mau ke Eropa gitu. Ya dan alhamdulillah saya juga ini gitu salah satu lulusan ya IJ gitu yang bisa ke Eropa gitu. Iya, ini pertama loh. Jadi kayak KL dari sekian perjuangannya akhirnya memutuskan buat seriusin ke Prancis. Ya IJ ini baru buka juga program ke Prancis gitu. Iya, makanya El juga kaget katanya ini El yang pertama gitu. Iya. Pokoknya senang banget sih. Keren KL. Pokoknya yang pertama gitu ya. Nah, kita bisa membuktikan juga ya impian dari semasa SMA yang awalnya cuma mungkin iseng-iseng doang sama teman-teman kayak gampang gitu ngucapnya ya kita reunian gitu ya ke Prancis gitu, dan akhirnya KL tunggu mereka nanti untuk nyusul ke Prancis ya. Dan pas El bilang juga mereka oh iya nanti kita ketemu di sana kayak gitu. Bisa menginspirasi yang lainnya juga ya. Iya. Oke, sekarang aku mau minta KL mungkin pesan buat KL sendiri, apa yang mau disampaikan, dan kalau misalnya nanti KL ada down lagi di sana, KL bisa nonton lagi video ini, dengar lagi cerita KL yang KL ceritakan sendiri, apa yang mau KL sampaikan? Buat El intinya ketika kamu ingin sesuatu, kamu punya cita-cita mau kemana atau mau jadi apa, yakin dulu kalau memang itu baik, dan pastinya minta ridho dari orang tua, keluarga, dan juga yang paling utama sih ke Allah gitu ya, karena ya kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan gitu ya, tanpa Allah gitu. Kita berusaha tapi kan ya memang kita berencana, tapi kan Allah yang menentukan gitu. Setidaknya kita coba dulu mau melakukan apa atau mau menjadi apa, walaupun nanti balik lagi gitu Allah yang menentukan gitu. Tapi intinya kita juga jangan terlalu berharap lebih, karena kalau berharap lebih takutnya nanti kecewa gitu. Oke, setuju juga. Iya. Mungkin kalau buat kawan-kawannya IJ yang lainnya yang sebenarnya sama perasaannya ya dengan KL dulu, pengen gitu ke luar negeri apa aja lah pokoknya, atau mungkin yang emang udah mau serius ke Prancis, ada yang mau disampaikan buat mereka? Buat teman-teman yang memang mau ke luar negeri atau khususnya ke Prancis, semangat ya untuk belajarnya, walaupun misalnya memang ya tidak ada yang mudah ya untuk mencapai sesuatu, pasti ada rintangannya, pasti ada halangannya gitu ya, pasti aja ada permasalahannya gitu. Tapi dari permasalahan itu kita bisa merasakan kesenangannya itu nanti gitu, karena nggak mungkin kan gitu kita terus-terusan susah gitu atau kita terus-terusan sedih, pasti nanti ada senangnya juga. Dan kita juga tahu rasa senang itu karena ada rasa sedih dan rasa susah itu gitu. Kita ngerasa mudah juga karena ada susah itu gitu. Iya, betul. Wih, keren. Semua akan indah pada waktunya ya. Kalau selama kita nggak lepas dari usaha dan doa. Oke, yeay. Wah, bentar lagi KL akan ke Prancis ya. Sehat-sehat di sana Kak, semoga opernya lancar ya. Dan kalau ada apa-apa kita bisa kabar-kabar, tetap kontekan sama orang-orang di kantor. Kita bakal bantuin juga KL di sana ya. Iya. Dan ya semoga apa yang dicita-citakan tercapai. Memang oper sebenarnya bukan tujuan utama KL ya, jadi KL cerita sharing. Tapi KL jadikan ini sebagai batu loncatan biar bisa melompat lebih tinggi. Asik. Betul. Ya semoga itu tercapai. Dan terima kasih buat kawan-kawannya IJ semua yang udah nonton sampai akhir. Semoga kalian dapat manfaat dari pengalaman KL ya, dan bisa terinspirasi juga. Kalian harus tetap semangat, apapun cita-cita kalian, pasti kita punya arah yang berbeda-beda, cerita yang berbeda-beda. Tapi kita bisa kok saling menyemangati, jadi kalian jangan merasa sendirian. Kalau gitu, sampai ketemu lagi di segmen IJ antar peserta lainnya ya. Cus.